Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anak, apa kabar? Jumpa kembali dengan Bucin, Bunda Cici Not spesial Ramadan. Anak-anak, kali ini Ramadan sudah hampir saja selesai. Anak-anak sedih nggak? Sedih ya? Sama, Bunda juga. Tapi semoga Ramadan ini kita mendapatkan hal-hal yang sudah kita cari setahun sebelumnya ya. Memperbaiki diri khususnya. Dan insya Allah kita jumpa Ramadan tahun depan insya Allah. Nah, kali ini Bunda ingin cerita tentang sosok seorang anak muda yang cerdas, kuat, tawadu, berani ya, dan keren banget lah. Anak muda ini berasal dari keluarga bangsawan di Persia sayang, yang kemudian karena rasa sesuatu yang selalu mengganggu hatinya, mengganggu kehidupannya, kenapa hidup kok seperti ini gitu ya, kenapa banyak sekali bertanya, khususnya adalah mengenai tentang kehidupan ya. Beliau ini adalah seorang bangsawan dari keluarga bangsawan yang menyembah api ya, Majusi ya nak ya. Dan kemudian ketika suatu hari ayahnya meminta dia untuk melakukan sesuatu tugas ya, nah disitulah dia melakukan proses pencariannya, sehingga akhirnya sampailah dia dari negeri Persia ke Arab Saudi ya. Nah di Jazirah Arab inilah dia dibohongin sayang, dibohongin sama orang yang kemudian dijual menjadi budak. Akhirnya dari keluarga bangsawan, anak bangsawan yang kaya raya, kemudian menjadi budak. Nah, suatu hari dia mendengar anak majikannya itu bercerita, ada seorang nabi nih yang katanya ngaku-ngaku nabi nih mau datang ke daerah sini gitu kan ya. Nah saat itu Rasulullah sedang hijrah dari Mekah ke Madinah. Dia sedang berada di atas pohon kurma. Waduh, ketika mendengar itu dia, wah jangan-jangan ini nabi yang aku cari nih, aku pengen ketemu sama beliau gitu kan ya. Nah kemudian beliau, anak muda ini namanya adalah Salman Al-Farisi ya. Anak-anak pernah dengar? Ya betul, Salman Al-Farisi kemudian datang menjumpai Nabi dengan membawa kurma untuk disedekahkan kepada Nabi. Nah ketika itu dia melihat, kok Nabi gak makan sedekahnya ya. Dan kemudian dia datang lagi membawa hadiah untuk Nabi. Dan kemudian dia lihat Nabi memakan kurma sebagai hadiahnya. Dan kemudian dia lihat tanda-tanda Nabi sebagai Nabi, yaitu adalah apa? Ada warna putih sebesar telur di bahunya Nabi. Dan kemudian Salman Al-Farisi menjadi seorang muslim, menjadi mu'alaf. Nah ketika itulah dia minta untuk dibebaskan oleh tuannya. Karena apa? Ingin mengikuti Nabi ya. Dan tuannya waktu itu minta ganti tentunya ya. Ya udah, kamu boleh bebas, tidak lagi menjadi budak, asal kamu menanam 300 pohon kurma. Dan itu pun dilakukan. Alhamdulillah dibantu. Kemudian Rasulullah SAW beserta para umat Islam waktu itu, ayo kita gotong royong menanam 300 pohon kurma supaya membebaskan Salman Al-Farisi. Nah sayang, anak-anak tahu nggak? Ketika kemudian terjadi perang Kandak ya, yaitu ketika tentara Romawi ingin menggempur kota Madinah, kemudian Salman Al-Farisi inilah yang mempunyai ide yang baik. Apa idenya? Membuat parit ya, membuat parit. Bukan orang Romawi deh, maaf ya sayang ya, yaitu adalah orang Quraisy ya, yang ingin menghancurkan Islam yang baru tumbuh nih, karena kan Rasulullah kan hijrah ya dari Mekah ke Madinah. Alhamdulillah saat perang Kandak ini kemudian umat Islam menang 100%. Karena apa? Karena orang-orang Quraisy Mekah tidak bisa melewati parit yang dibikin oleh orang-orang Islam ini, karena idenya dari Salman Al-Farisi ya. Nah anak-anak dirahmati Allah, apa yang kita ambil hikmah dari seorang Salman Al-Farisi? Yang pertama, walaupun kita dalam kondisi yang kaya raya, nyaman keluarga kita, dari nasab yang baik, tapi kalau kita merasa tidak nyaman di diri kita, di hati kita ingin mencari kebenaran, cari, walaupun tadi melalui perjuangan yang luar biasa. Seperti Salman menjadi budak, tapi kemudian berteman dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan juga apa? Sebagai anak muda, ide-idenya yang besar, yang baik, tentu anak-anak akan punya banyak itu. Lakukan semua karena apa? Karena Allah Ta'ala semata. Oke anak-anak, sampai di sini dulu. Jumpa lagi insya Allah
besok sama Bunda Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.